Supriyani, NIM 190111092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran yang digunakan pada masa pandemi seperti ini. Wabah merupakan musibah yang tidak bisa kita hindari, tapi harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Sejak kemunculan sebuah makhluk yang bernama virus corona di Wuhan, negeri Cina, sejak Desember 2019, berdampak pada sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Terlebih ketika virus corona tersebut mewabah ke seluruh negara-negara di dunia, termasuk salah satunya ke negara Indonesia. Ini menjadi tantangan yang sangat berat untuk ke depan, di mana selain menghadapi pandemi virus corona, bisnis ini dihadapkan pula dengan saatnya masuk puasa dan Lebaran serta adanya tahun ajaran baru sekolah. Di awal Maret 2020, pemerintah sudah mengumumkan bahwa keberadaan virus corona merupakan sebuah pandemi, sehingga setiap institusi, baik institusi pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA, sampai perguruan tinggi, institusi bisnis, komunitas sosial, keagamaan, dan institusi lainnya yang melakukan interaksi langsung agar diliburkan, dalam arti merupakan sebuah aktivitas dilakukan di rumah atau work from home. Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sebanyak 267 juta jiwa, dengan wilayah yang tersebar, walaupun pemerintahan melakukan gerak cepat dalam penanganan COVID-19, tetapi jumlah kasus dan yang meninggal dunia begitu cepat pergerakannya. Sampai saat ini tercatat 9,96 kasus positif COVID-19. Kebijakan yang diambil pemerintah ini berdampak pada goyahnya berbagai sektor kehidupan, di antaranya sektor ekonomi dan bisnis. Setiap orang harus di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, transaksi di rumah, bahkan ibadah pun di rumah. Ini berdampak pada para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, usaha mikro dan kecil atau UKM, maupun pelaku usaha skala besar. Hal itu karena dengan adanya kebijakan pemerintah work from home dan stay at home, jelas tingkat pemerintah efektif yang langsung di lapangan secara signifikan menurun. Mereka yang sumber penghasilannya tidak tetap seperti ojek online, sopir taksi, buruh bangunan, buruh tani, buruh kebun, dan yang lainnya tidak tetap penghasilannya, otomatis permintaan efektif menurun. Untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap tersebut, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa listrik 450 watt gratis dan 900 watt bayar hanya 50% sampai akhir bulan Juni 2020. Selain listrik juga ada penurunan pajak, penundaan waktu pembayaran kredit, dan bantuan langsung kebutuhan pokok, sehingga harapannya pemerintah efektif tetap tumbuh. Yang jadi permasalahan adalah masyarakat harus di rumah saja, sedangkan masyarakat tetap harus memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Jika kita lihat dari sisi ekonomi dan bisnis, ini menjadi masalah besar. Karena dari sisi penawaran, pihak perusahaan akan menurun secara signifikan karena tingkat permintaan dari masyarakat menurun juga signifikan, sehingga keseimbangan pasar sulit terjadi. Kalau ini terjadi, akan muncul gap atau kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghilangkan gap tersebut, selain pemerintah membuat kebijakan listrik gratis, penurunan pajak, penundaan waktu pembayaran kredit, dan sembako langsung, perlu adanya sebuah solusi bagi pihak pelaku usaha agar produksi barang dan jasa tetap berjalan, dan pihak masyarakat yang selama pandemi ini harus di rumah saja
mudah melakukan pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Solusi efektif dari permasalahan di atas jika dilihat dari sisi ilmu manajemen pemasaran, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang selama ini sudah dimiliki oleh masyarakat, yaitu smartphone. Pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapannya dapat dilakukan melalui strategi pemasaran online. Masyarakat yang diharuskan di rumah saja dengan tenang, aman, dan nyaman melaksanakan aktivitasnya ketika membutuhkan barang atau perlu transaksi, maka pihak perusahaan dapat menggunakan layanan online. Pihak perusahaan juga diuntungkan karena dengan pemasaran online tersebut, maka tidak hanya dari aspek distribusi saja, akan tetapi dari sisi lain seperti dapat membuka outlet jaringan lebih luas, seperti komunitas-komunitas masyarakat dapat dikelola melalui media online. Harga lebih kompetitif dan produk lebih bervariasi dalam arti tidak hanya produk berwujud, akan tetapi menawarkan dan mengelola produk tidak berwujud. Pihak perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat smartphone seperti WhatsApp, Shopee, Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Pihak masyarakat pun dengan mudah memanfaatkan aplikasi tersebut. Untuk kebutuhan pulsa, di luar masa pandemi pun mereka menggunakan pulsa. Apalagi di masa pandemi ini banyak penawaran dari berbagai perusahaan provider, sehingga ini perlu ditangkap oleh para pelaku usaha dan juga oleh masyarakat dalam rangka menyeimbangkan antara permintaan pasar dan penawaran pasar. Untuk perusahaan berskala besar, sudah banyak yang memanfaatkan teknologi ini. Akan tetapi masih banyak para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini memang memaksa mereka untuk melakukannya karena kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, disadari atau tidak, bagi pelaku usaha dan masyarakat yang selama ini memiliki teknologi, khususnya smartphone, akan tetapi belum memanfaatkannya secara maksimal untuk berbisnis bagi pelaku usaha dan untuk transaksi pembelian bagi masyarakat. Ini merupakan sebuah pembelajaran yang alami atau natural. Sebagai contoh, para pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang harus memaksakan pemanfaatan teknologi smartphone untuk menetapkan strategi pemasaran, yaitu usaha makanan martabak, warung nasi goreng, warung makan, pedagang sayuran, pemotong ayam, daging sapi, dan tukang ikan sekarang yang sudah booming di bulan suci Ramadan. Pedagang kolak, pedagang kue kering, pedagang rempah-rempah seperti jual jahe merah, kunyit, temulawak, sereh, kayu manis, sampai pedagang kelontong memaksakan diri untuk memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Jika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, maka strategi ini tetap dapat dilakukan, bahkan harus ditingkatkan melalui inovasi teknologi. Hal ini dapat kita lihat bagi masyarakat tren yang terjadi setiap hari, bergelut dengan kesibukan yang dari pagi sampai dengan malam. Hal ini tidak mungkin untuk mengantri di bank untuk transaksi, mengantri di supermarket belanja kebutuhan sehari-hari, mengantri membeli obat di apotek, dan banyak lagi. Bagi pihak pelaku usaha, bahkan tingkat persaingan semakin meningkat dan ketat, maka perlu adanya inovasi pelayanan yang prima melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Di sisi lain, pemanfaatkan teknologi tersebut dalam penerapan marketing strategi bersamaan dengan kebijakan pemerintah melalui listrik gratis dan diskon, penurunan pajak, penundaan waktu pembayaran kredit, dan bantuan langsung sembako. Ini merupakan sebuah upaya keseimbangan pasar atau permintaan, sehingga harapan gap pasar dapat diminimalisir. Oleh karena itu, hikmah dari pandemi COVID-19 ini bagi para pelaku usaha khususnya dan bagi para masyarakat luas pada umumnya, dengan memaksakan diri memanfaatkan teknologi smartphone, kita jadikan pembelajaran natural agar perusahaan kita tetap survive, masyarakat juga tetap survive. Sebagai contoh lain yaitu seperti menjual makanan siap saji dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram.
sebagai media promosi dan melakukan delivery agar konsumen tidak perlu keluar rumah dan tetap bisa berbelanja di perusahaan tersebut.